Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu, untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh. Oke dong. Halo, Gimana Mas Rendra. kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Rendra. Siap. Waduh, tadi denger lagunya tuh ingin tahu nih. Siapa sih yang mau diingin tahu nih? Wah, itu adalah ungkapan perasaan tulus dari seorang dokter Dari untuk seorang pemirsa sekalian di rumah. Nih, jadi buat sahabat Pedi, Yes. pemirsa Mari Sehat nih, kita Yes. mau memberikan sesuatu ya. Ya, Ibaratnya apa sih, memberitahukan supaya teman-teman tahu. iya. Nah, ini kaitannya sama tema kita hari ini nih. Dok. Oke, ada yang tidak tahu atau perlu diketahui? Sebenarnya pasti ada yang tahu, tapi ada Iya, juga yang tidak tahu. Tapi betul. alangkah baiknya kalau kita kasih tahu. Baik, Penasaran, nanti kita kan? akan ulas lebih lanjut nih. Penasaran? Kita intro dulu dong. Oke, Silakan siap. mainkan dong. Marilah sehat, marilah sehat untuk kita. Mari sehat. So, Makanya jangan sakit. oke. Nah, Dok, kita tema hari ini nih mau ngebahas tentang penyakit yang nggak bisa disembuhkan, Oke, tetapi bisa dikendalikan. siap. Contohnya kalau saya tahu ya, yaitu diabetes. Oke. Nah, mungkin sahabat Pedi banyak yang belum tahu juga nih. Mm-mm. Oh, ternyata diabetes nggak bisa sembuh ya? Pantesan gitu, kok berubah terus. Nah, Oh, ini kita butuh I penjelasannya see. nih. Baik, Dok. baik, Apakah baik. benar memang nggak bisa disembuhkan? Baik, baik. Gimana tuh? Oke, kalau kita ngomongin sembuh, sembuh itu ada dua. Kalau seperti yang episode sebelumnya kita bahas ya Mas ya. Kalau orang itu berobat karena dua alasan. Oh, iya. Yang pertama itu karena gejala. Yang kedua adalah ketidakmampuan atau disability. Nah, kalau gejala atau keluhan itu sudah mulai dirasa mengganggu atau sudah mulai turun fungsinya, misalnya oh dulunya bisa jalan normal sekarang jadi jalan nggak normal, nah itu baru mulai berobat nih. Kalau definisinya sembuh itu adalah keluhannya menghilang total ataupun juga kembali fungsinya normal, itu bisa untuk mencapai itu Oh, gitu bisa loh, Mas. menuju ke sana ya? Iya, itu Minimal- bukan sesuatu yang impossible atau nggak mungkin. Ya minimal benar-benar hilang. Iya, Nggak gejalanya 100% ya lah. tidak merasakan Oh, lagi, oke. artinya kan tidak mengeluh lagi. Betul, Nah, berarti nggak ada rasa sakit ya, lagi. tapi pertanyaannya apakah itu permanen atau tidak? Ah, Nah, itu dia yang jadi tanda tanya. Gimana cara kita menyembuhkan secara permanen diabetes gitu loh. Benar-benar Sedangkan hilang total gitu ya kalau dengan latihan keluhan-keluhan. Keluhan-keluhannya Nah, ya. kita harus paham dulu diabetes itu seperti apa, gejalanya seperti apa, Oke. dan juga definisi sembuhnya itu bagaimana. Nah, kadang kalau misalnya kita mendefinisikan sembuh, Mas, yang kita ketahui itu cuman gejalanya aja menghilang. Oh. Tetapi sebetulnya gejala menghilang itu belum tentu tidak bisa datang lagi, karena bisa datang lagi, Oh, berarti gitu. nggak benar-benar hilang, nggak benar-benar apa ya, kosong, hilang bener gitu nggak mungkin. Nah, kalau kita ngomongin hilang nggak benar, berarti kita tahu cara pencegahan supaya tidak berulang lagi. Oh, jadi intinya penyakit itu tetap ada di tubuh, Iya. cuman gejala-gejala yang mungkin banyak ya, Jok. Nah, Gejala-gejala gini, gitu. kalau mungkin yang dimaksud dengan gejala-gejala apa sih kalau orang diabetes itu kan sakitnya macam-macam kakinya ya. kesemutan ataupun terasa tebel-tebel di telapak kaki, lemas. penglihatan sudah nggak jelas, kabur, terus ada luka yang tidak kunjung sembuh dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Nah, itu kan merupakan komplikasi, Mas. Nah, sedangkan gejala diabetes itu sendiri itu trias polidiabetes, yaitu polifagi, banyak makan, polidipsi, banyak minum, serta poliuri, otomatis gara-gara minum banyak, kencingnya juga sering produksinya toilet. jadi lebih banyak. Nah, ada 3 gejala ini tuh yang khas dirasakan oleh penderita diabetes. Walaupun sebetulnya 3 gejala ini nggak selalu muncul pada penderita diabetes. Jadi Nah, bergantung macam-macam. ya, ini berarti. gejala Salah mayor satunya. namanya. Oh, itu Nah, pasti ada ya. ada gejala minor. Gejala minor itu gejala-gejala tambahan. Gejala komplikasi tadi. Oh, misalnya tangannya kesemutan, nyeri punggung atau nyeri kaki, telapak kaki seperti ditusuk-tusuk, seperti itu yang nggak ujung sembuh. Nah, itu juga gejala-gejala minor. Nah, kalau gejala mayor dan minor ini itu bisa kita sembuhkan dengan cara kita kontrol dulu gula darahnya, gitu. Jadi yang saya tangkap adalah gejala-gejala itu yang bisa
sembuhkan, Ya, tapi betul. diabetesnya sendiri enggak. Tidak. Ya. Jadi sahabat Pedi harus paham ya bahwa memang dia mungkin penyakit diabetes itu akan tetap ada di diri kita. Ada. Tapi gejala-gejala yang ditimbulkan karena penyakit itu akan terus bermunculan kalau tidak diobati. Betul, gitu betul ya. sekali. Dikendalikan istilahnya. Betul. Oh, Jadi memang seperti itu, Mas. Jadi memang untuk pengendalian diabetes ini kita nyebutnya adalah dengan jangka panjang atau bahkan bisa seumur hidup. Untuk proses itu rutin pengobatannya. ya, prosesnya Ya, tapi apakah pengobatan itu definisinya adalah minum obat? Ah. Tidak, belum Macam-macam. tentu. Obat itu yang diobatin banyak, Mas. Jadi penderita diabetes itu kan ada namanya faktor resiko. Nah, yang kita obatin itu faktor resikonya. Oke. Kayak misalnya penderita diabetes gara-gara kegemukan, lingkar perutnya besar ataupun dia berat badannya besar. Nah, yang kita obatin bukan terus dikasih minum obatnya aja fokusnya, tapi ya itu penyebabnya itu, karena yang kegemukannya kegemukannya itu. Nah, diatur. berat badannya kita makannya kita atur supaya berat badannya turun. Oke. Kayak gitu contohnya seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi Iya. kalaupun faktor yang lain misalnya dia kesemutan, ya kesemutannya Iya. macam-macam lah ya. Kalau kesemutan berarti kita kasih obat vitamin saraf untuk mengatasi kesemutannya. Tapi selain itu juga ya gulanya harus kita kendalikan dari pola makannya. Oh, jadi memang ini berarti tiap orang itu beda-beda ya faktor-faktornya ya, Dok? Iya, jadi nggak dipukul serata sama, nggak bisa. Oh, penyebab diabetes adalah A atau B. Oh, budget minum manis, nggak gitu juga. Oke. Diabetes harus dianalisa penyebabnya apa saja. Ya mungkin kalau kita ngobrolin mungkin akan sangat panjang. Jadi kesimpulannya memang intinya adalah memang nggak bisa diobati, tapi bisa dikendalikan lah ya. Tidak bisa disembuhkan Tidak bisa disembuhkan secara permanen, tetapi bisa diobatin. Bisa diobati. Oke, jadi buat sahabat Fedi yang mungkin sudah divonis ya, apa istilahnya ya, bener ya? Ya. Dianggap menderita diabetes itu ya, Sudah terdiagnosis secara Sudah pasti didiagnosis. sudah diabetes. berarti tinggal mengatur gejala-gejala yang timbulnya itu, penyakit-penyakit yang timbul. Ya, mengatur apa namanya? Tergantung nih mau kita obatin apanya dulu Nah, nih. oke, Faktor resikonya Ya, itu gitu loh. Misalnya yang dikeluhkan apa dulu nih, atau komplikasinya apa gitu biasanya gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong kita pengobatan atau ngobatinnya. Itu sebetulnya sekarang ini eranya sudah mulai masuk ke era kolaborasi antara dokter sama pasien. Jadi kalau zaman dulu nih, kalau kita berobat, itu biasanya kita cuma taunya, ya kalau kita sakit, keluhan yang kita keluhkan itu akan dikasih obat sama dokter. Iya. Jadi ketika dikasih obat itu, kalau sudah sembuh ya Langsung. sudah. Kita menganggap obat itu mujarab atau enggak. Kalau zaman dulu kita mikirnya gitu. Oh, jadi gini maksudnya dokter, mungkin kita taunya sakit A, itu yang diobati. Ya, Padahal misalnya penyebabnya pinggangnya, diabetes. misalnya pinggangnya sakit atau kakinya kesemutan. Iya. Ketika kita menganggap kakinya kesemutan atau pinggang sakitnya itu hilang, kita menganggap itu sembuh. Itu sembuh, padahal Tapi padahal enggak. Padahal kalau kita gali lebih dalam ternyata dia Iya, itu cuman tertutupi dengan obat saja. padahal terindikasi diabetes. Iya, tapi dia nggak tahu Tapi dia kayak nggak gitu. tahu. Oh, jadi- Biasanya modelnya gitu. Kalau itu zaman dulu tuh, Zaman dulu, tapi zaman kalau zaman sekarang sekarang beda. Sekarang sudah masuknya era kolaborasi. Jadi kita harus saling Ya, kalian kerjasama dan komunikasi. Dan tahu nggak sih, Mas, sebetulnya faktor terpenting dari era kolaborasi itu adalah kompetensi dari pasien. Kompetensi, pengetahuan pasien. Ya, pengetahuan pasien itu penting, Mas. Jadi kita harus Iya, tahu dulu ya sebelum. Iya, jadi setidaknya nih ya, kalau dokter kan belajar selama bertahun-tahun mempelajari hampir semua penyakit ya, Betul. gitu. Tapi kalau untuk pasien, karena dia yang derita, Dia yang mengalami. dia yang mengalami, nah setidaknya dia harus kompeten atau dia menguasai penyakit yang dia derita. Setidaknya tuh itu Setidaknya dia dia tahu. pahami dulu ya. Ya, contohnya kasusnya diabetes tadi. Misalnya sakit diabetes atau diabetes itu apa? Terus target, goals ataupun tujuan pengobatannya tuh apa? Sampai saya tuh definisi supaya saya terkendali. Nah, itu yang seperti apa yang saya setara dengan orang sehat itu Kayak kadar apa? gula darah berapa sih Berapa? gitu. Itu harus Kadar lemak dipahami. berapa sih? Kadar fungsi ginjal berapa sih? Nah, itulah yang harus ini harus dipelajari sama pasien gitu loh. Oh, berarti buat teman-teman sahabat Fedi ini harus cari sendiri pengetahuan itu ya, atau bisa komunikasi juga dengan Iya, dokternya. itulah ya? fungsinya dokter, Mas. Sekarang tuh eranya kolaborasi, makanya pasien itu harus meningkatkan kompetensinya atau pengetahuannya. Oke. Jadi nggak melulu soal dokter ngasih obat terus menghilangkan gejala ya. Bukan itu target kesembuhannya. Targetnya pasien adalah pasien yang teredukasi dengan baik atau pasien cerdas kita nyebutnya. Itu dia tuh sahabat Fedi. Jadi Iya. kita harus cerdas sebagai pasien. Betul. Kak. Jadi udah kejawab sih sebenarnya. Saya udah nangkep sih, teman-teman sahabat Fedi juga harusnya udah paham ya bahwa Iya. memang
untuk diabetes ya khususnya itu memang harus dikendalikan. Bisa dikendalikan dan mau goalnya seperti apa, apa tingkat kesembuhannya ya mungkin. Iya, itu dia kita harus bisa cari didiskusikan, tahu. harus jelas dulu. Betul. Tingkat definisi sembuhnya ini harus sama dulu nih. Betul. Kalau cuman kesemutan hilang atau nyeri pinggangnya hilang ya, ya itu penting. Penting itu bukan berarti nggak penting, enggak. Itu penting. Cuman yang lebih penting adalah penyakit yang dibaliknya, yaitu penyakit diabetesnya terkendali dengan baik supaya gejala-gejalanya nggak muncul lagi, Mas. Itu disebut pasien cerdas. Betul. Jadi gitu. teman-teman sahabat pedi yang punya penyakit diabetes harus sadar. Harus sadar dan tahu bahwa oh iya saya ada diabetes dan saya kesemutan ini berarti karena kadar gula saya tinggi misalnya. Ya harus cari tahu Betul, lah Mas, pokoknya cari tahu. update terus lah. Jadi Boleh kalau- diskusi sama dokter, boleh tanya. oke. Gitu belajar dari literatur yang terpercaya, pastikan yang sumbernya yang jelas. Kayak gitu. Kalaupun cari di Google ya cari yang sumber-sumbernya itu jelas itu loh, dapat bisa dipertanggungjawabkan. Atau gini, ya kalau di era digital kan harus cerdas nih. Jadi jangan lihat dari satu berita aja sumbernya. Iya. Harus minimal 5. Mana yang paling banyak? Oh ini berarti. Dan 5-nya itu harus benar Mas, Harus benar, sumbernya. ya. Kalau memang beda-beda ya. Terpercaya. Kalau misalnya 5-5-nya ini nggak Sama-sama terpercaya nggak bener. semua, iya sama Tanya aja. lagi ke dokter lagi. Oke dok, Juga kalau ke gitu dokter. informasinya. Oke. Jadi kita cukup ya. Jadi udah kejawab ya bahwa memang nggak semua penyakit bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan dan seberapa sahabat pedi ingin sembuhnya itu juga bisa dikomunikasikan. Iya. Bener ya dok ya. Sekali lagi memang kompetensi pasien adalah hal yang utama. Jadi sekarang eranya sudah kolaborasi ya, tidak lagi melulu soal dokter yang menguasai pengobatan, tidak. Tetapi sekarang pasien harus paham dan jadi pasien cerdas Pasien dengan cara cerdas. pasien yang berkompeten. Pasien Itu tadi. berkompeten. Oke dok. Oke. Thank you banget Terima informasinya. kasih. Silakan, Sama-sama. nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, kita closing dengan mari sehat Oke, nih. silakan. Marilah sehat, marilah sehat untuk kita. Mari sehat, makanya jangan sakit. Oke, cut. Sip.